Oke, sekarang kita lanjutkan ke jaringan hewan yang kedua, yaitu jaringan saraf ya. Nah, yang namanya jaringan itu kan merupakan kumpulan sel. Berarti yang namanya jaringan saraf juga merupakan kumpulan dari sel-sel yang berhubungan dengan saraf atau sel saraf. Apakah hanya sel saraf? Ternyata tidak. Nah, untuk jaringan saraf ini terdiri dari dua buah sel ya. Ada yang dinamakan dengan neuron dan neuroglia. Nah, neuron yang biasa kita kenal dengan sel saraf, sedangkan untuk neuroglia dia yang merupakan penyokong neuron, begitu ya. Nah, ini ada fungsinya masing-masing. Kalau neuron ini sebagai atau untuk menghantarkan rangsang ya. Nah, sedangkan untuk neuroglia, dia bisa sebagai pemberi nutrisi ya, pemberi nutrisi bagi neuron. Jadi secara keseluruhan begitu. Kemudian juga si neuroglia ini bisa bertindak sebagai makrofag juga. Artinya ketika ada kuman di sekitar neuron, ini bisa dimakan oleh neuroglia. Dan selain itu, si neuroglia ini dapat menjaga integritas antar neuron. Jadi antar neuron satu kesatuannya itu bisa dijaga dengan adanya atau dengan kehadiran neuroglia. Seperti apa gambarnya dan strukturnya seperti ini ya. Kak Gina akan gambarkan struktur neuron beserta neuroglia. Nah, ini kurang lebih analoginya seperti ini. Jadi kalau misalnya neuron ini ya, nih Kak Gina menggambarkan neuron seperti ini, dan ini di sekitarnya adalah neuroglia. Neuroglia atau Kak Gina sebut dengan NG ya, neuroglia. Nah, untuk bagian neuronnya sendiri ini terdiri dari, pertama nih di sini ada badan sel dulu ya, badan selnya. Nah, di dalam badan sel ini terdapat inti sel ya, yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Selain itu, si badan sel ini punya juluran. Ada juluran yang pendek, ada juluran yang panjang. Juluran yang pendek ini disebut dengan dendrit ya. Sedangkan juluran yang panjang yang keluar dari badan sel, nah Kak Gina tunjukin yang ini ya. Ini adalah akson ya. Akson itu nama lainnya adalah, ya betul, apa? Nyurit, betul sekali ya. Bukan berit tapi nyurit gitu ya. Nah, jadi si sel saraf atau si neuron ini merupakan salah satu sel yang mengalami modifikasi begitu ya. Modifikasinya menjadi juluran yang panjang dan juga juluran yang pendek ya. Nah, si akson atau si neurit ini ternyata dia ada pelindungnya. Bahkan ada yang nggak dilindungi juga. Fungsinya untuk apa? Nanti Kak Gina jelaskan. Di sini nama pelindungnya adalah selubung mielin. Nah, sedangkan bagian akson yang tidak terbungkus, ya berarti yang ini ya, itu dinamakan dengan nodus Ranvier. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini ada ujung akson ya. Ujung akson disebut juga sebagai telodendrion. Nah, kurang lebih seperti ini untuk si neuron ya. Nah, memang ada beberapa neuron yang punya struktur lain ya. Contohnya nih Kak Gina gambarkan. Misalnya di sini ada selubung yang menyelubungi selubung mielin. Nah, ini ya yang hitam ini yang melapisi kotak biru itu.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Fadina nggak gambar semua, salah satunya saja. Nah, ini disebut juga dengan Nyurilema ya, Nyurilema. Nah, selain itu ya, di dalamnya di sini ada sel. Jadi ada sel di dalam sel gitu ya. Oke, ada sel di dalam sel. Siapa yang tahu sel apakah ini? Ya, sel ini juga berperan sebagai pemberi nutrisi untuk si akson ya. Sel ini disebut dengan sel Schwann. Karena memang yang menemukannya dia adalah namanya Schwann, itu Theodor Schwann gitu ya. Makanya disebutnya sel Schwann. Nah, apa sih Kak fungsi-fungsinya? Kita lihat di sini ya. Pertama kita lihat dulu fungsi bagian neuron. Nah, yang pertama di sini ada dendrit dulu ya. Kalian tulis dulu deh, dendrit, ada akson atau neurit ya, ada badan sel, kemudian ada telodendrion, kemudian ada serubung mielin, kemudian ada nodus Ranvier, ada juga di situ sel Schwann, ada Nyurilema. Nah, kita lihat satu per satu. Dendrit. Nah, dendrit adalah struktur yang pertama kali akan menerima rangsang dari luar. Ya, jadi ketika rangsang datang pertama gitu, nah yang pertama menerima itu adalah si dendrit. Jadi fungsi dari dendrit adalah sebagai atau untuk menerima rangsang, lalu setelah diterima dia langsung menghantarkannya kemana? Menghantarkannya ke atau menuju badan sel. Begitu. Oke. Nah, kalau akson atau neurit, kalau akson atau neurit ini kan juluran panjang yang keluar dari si badan sel gitu ya. Nah, nanti diteruskan tuh ke akson dari badan sel. Jadi fungsinya di sini meneruskan rangsang dari badan sel. Jadi ada dua, jangan sampai kebalik. Ada yang ke badan sel, nih ada yang menuju atau ke badan sel, ada yang dari badan sel. Itu beda ya. Nah, untuk badan selnya sendiri ini fungsinya buat apa? Jadi di sini nanti sebelum disalurkan ke akson, dia akan mengolah maksudnya ya, dasar spidol, mengolah rangsang lalu meneruskannya ya, lalu meneruskan rangsang ke akson ya, ke akson. Nah, untuk telodendrion atau ujung akson ini nanti akan melakukan suatu hubungan antar sel saraf yang disebut dengan sinapsis. Maka fungsi dari telodendrion di sini adalah untuk sinapsis, Katina tulis ya, untuk sinapsis. Nah, untuk selubung mielin nih di situ yang warna biru. Nah, itu adalah sebagai pelindung akson. Kalau si akson tidak dilindungi, itu lama-lama akson bisa rusak bagaikan listrik ya, tidak ada kabelnya gitu ya. Ya, kabel itu kan sebetulnya kayak buat pembungkusnya. Di dalamnya itu kan ada struktur seperti tembaga tuh ya. Nah, itu kan dia yang bisa menghantarkan listriknya. Nah, jadi kalau nggak diselubungi atau nggak dilindungi, nanti bisa rusak. Begitupun dengan si akson di situ. Jadi selubung mielin di sini sebagai pelindung akson dari kerusakan ya, dari kerusakan.
Oke, nah selain itu di sini ada bagian akson yang tidak dilindungi, itu dinamakan dengan nodus Ranvier. Fungsinya buat apa? Jadi kenapa sih Kak tidak diselimuti semua? Padahal selimuti aja semua gitu ya. Kok terpatah-patah kayak gini? Sehingga ada celah yang disebut nodus Ranvier. Nah, kalau semisalnya si saraf ini ketika misalnya dilapisi semua begini, maka nanti penghantaran rangsang atau penghantaran impulsnya itu akan sangat lambat gitu ya. Tetapi ketika dibungkusnya terpatah-patah seperti ini akan lebih memudahkan. Jadi di sini nanti ada perbedaan muatan sehingga timbul impuls listrik, sehingga nanti muatan-muatan listriknya akan loncat-loncat, istilahnya begitu. Analoginya begini, kita jalan lurus dengan loncat-loncat, itu lebih cepat mana? Ya, pasti lebih cepat loncat-loncat. Begitupun dengan ini. Makanya dirangsang seperti dibentuk sedemikian rupa seperti ini. Luar biasa ya, subhanallah. Nah, sekarang makanya di sini selubung myelin fungsinya untuk sebagai pelindung dari kerusakan. Nodus Ranvier. Oke, nodus Ranvier berarti untuk mempercepat jalannya impuls atau rangsang. Apa sih sebetulnya perbedaan impuls dengan rangsang? Kalau impuls itu yang berjalan di neuron namanya impuls atau berupa muatan listrik, sedangkan rangsang itu belum berubah menjadi impuls begitu. Itu sebetulnya perbedaannya begitu ya. Nah, untuk sel Schwann-nya sendiri ini suatu sel yang ada di dalam sel. Apa sih fungsinya? Nah, sel Schwann di sini fungsinya sebagai pemberi nutrisi buat akson gitu. Jadi spesial for akson gitu ya. Selain itu juga di sini sebagai pembentuk selubung myelin. Jadi selubung myelin ini dibentuknya oleh si sel Schwann ini begitu ya. Nah, kalau nyurilema ini bisa disebut juga suatu selubung yang menyelubungi selubung myelin. Jadi ada suatu selubung yang ternyata melindungi lagi si selubung myelin. Nah, memang tidak semua ya sel saraf punya nyurilema. Yang punya nyurilema, ini Kak Gina tandain ya. Yang punya nyurilema adalah hanya pada sistem saraf tepi ya. Jadi selain saraf tepi berarti seperti saraf otak atau saraf pusat lah gitu, dia tidak memiliki nyurilema begitu. Makanya kalau ada sel otak atau sel sumsum tulang belakang khususnya si neuronnya yang rusak sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya, karena mereka tidak punya nyurilema. Makanya dengan demikian nyurilema berfungsi untuk regenerasi sel saraf. Regenerasi di sini diartikan sebagai bisa memperbaiki si sel saraf yang rusak gitu ya. Jadi ketika ada sel saraf yang mengalami kerusakan, maka dengan adanya nyurilema itu bisa diregenerasi, bisa diperbaiki. Tetapi bagi sistem saraf pusat yang tidak memiliki nyurilema, maka si neuronnya tidak bisa diperbaiki lagi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini di bagian jaringan saraf ini ada yang dinamakan macam-macam neuron berdasarkan fungsinya ya. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, maka neuron itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan neuron sensorik. Pernah dengar dong pastinya. Neuron sensorik boleh juga disebut dengan neuron aferen. Nah, apa sih fungsinya? Nah, fungsinya ini bisa menghantarkan rangsang ya. Menghantarkan rangsang dari mana ke mana? Dari reseptor. Nah, apa sih reseptor itu? Nah, reseptor ini adalah penerima rangsang ya.
Jadi kata kuncinya reseptor di sini adalah penerima rangsang. Yang berperan sebagai penerima rangsang dalam tubuh kita itu siapa? Dia adalah contohnya alat indera. Nah, selain di situ juga ya, dari reseptor kemana? Ke pusat saraf ya, ke pusat saraf atau ke saraf pusat boleh. Pusat saraf ini terdiri dari dua ya. Jadi pusat saraf ini ada dua, yaitu sumsum tulang belakang dan otak. Oke. Ya, jadi Kak ulangi. Yang pertama adalah neuron sensori atau aferen. Dia menghantarkan rangsang dari reseptor ke pusat saraf ya, di mana reseptor ini sebagai penerima rangsang atau contohnya alat indera begitu. Kalau untuk pusat saraf, dia otak dan sumsum tulang belakang, begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, sini ya, yang kedua adalah neuron motorik. Neuron motorik atau neuron eferen. Nah, neuron eferen ini tugasnya dapat menghantarkan rangsang atau impuls dari pusat saraf atau dari saraf pusat ke efektor. Nah, gitu ya. Jadi tadi pusat sarafnya itu berupa otak dan juga STB ya, sumsum tulang belakang. Kalau efektor di sini disebutnya sebagai pemberi tanggapan. Sini saja ya Kak tulis. Jadi efektor itu merupakan pemberi tanggapan. Nah, yang memberikan tanggapan di dalam tubuh kita itu ada dua. Dia adalah selain otot ada juga kelenjar, itu termasuk efektor. Begitu ya. Kemudian yang ketiga ya, ini adalah neuron penghubung. Neuron penghubung. Untuk neuron penghubung ini ada dua ya, atau boleh disebut juga neuron asosiasi. Nah, neuron asosiasi di sini pakai merah deh biar lebih eye catching ya, asik. Asosiasi penghubung. Nah, ada dua. Jadi begini, kan antara sensorik dengan motorik itu kan harus dihubungkan. Nah, ada yang menghubungkannya itu di luar saraf pusat, ada juga yang menghubungkannya di dalam saraf pusat. Nah, itu beda namanya ya. Jadi namanya begini. Kalau misalnya mereka menghubungkannya di dalam saraf pusat, itu disebutnya sebagai neuron, kamera pakai biru aja deh, neuron adjustor. Nah, kalau yang menghubungkannya di luar saraf pusat disebutnya neuron konektor. Jadi di sini kalian tulis untuk adjustor, penghubung, atau boleh nih ada nama lainnya. Neuron adjustor itu disebut juga neuron intermediate. Begitu ya. Oke, sekarang fungsinya ini penghubung dalam saraf pusat. Langsung saja ya guys. Sorry. Jadi menghubungkannya dalam saraf pusat. Kalau yang konektor, penghubungnya di luar saraf pusat, itu disebutnya konektor. Jadi intinya neuron penghubung ini sebagai sebagai penghubung antara neuron sensorik dengan sensorik, atau motorik dengan motorik, atau juga sensorik dengan motorik, begitu ya, kurang lebih. Jadi ada yang menghubungkan merekanya itu, ada yang di dalam saraf pusat, berarti dinamakannya neuron adjustor atau intermediate. Ada juga neuron konektor, yaitu di luar saraf pusat, berarti menghubungkannya di luar otak dan STB.
begitu kurang lebih. Semoga puas ya dan semoga jelas. Beres untuk jaringan saraf.